Perkenalkan, nama saya Isna Nur Rahmawati dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 190311100095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menginformasikan tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan inovasi teknologi di bidang pertanian. Bidang pertanian sendiri merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Meskipun pertanian ini merupakan salah satu sektor penting untuk perekonomian Indonesia, namun perkembangan teknologi di bidang pertanian sendiri tidak sesuai dengan kemajuan teknologi di era modern ini. Hal ini sebenarnya merupakan wewenang atau tugas dari penyuluh pertanian yang berasal dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. Namun, jumlah dari penyuluh pertanian yang terbatas, yang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan untuk membantu petani agar dapat meningkatkan produktivitas dari proses budidayanya tersebut. Nah, dalam hal ini ada salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk membantu menyelesaikan permasalahannya di lahan. Salah satunya yaitu adalah aplikasi Plantik. Jadi aplikasi Plantik ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa dibilang sebagai dokter dari tanaman. Jadi di dalam aplikasi ini kita bisa mengkonsultasikan atau melihat bagaimana sih cara untuk menanggulangi permasalahan yang ada di lahan, bagaimana efektivitas dari penggunaan pupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita ulas satu persatu tentang menu yang ada di aplikasi Plantik tersebut. Untuk menu yang pertama yaitu menu kalkulator pupuk. Di sini kita mengambil salah satu contoh tanaman, yaitu tanaman padi. Di aplikasi Plantik ini sendiri, pada menu kalkulator pupuk itu ada dua menu utama. Yang pertama yaitu jumlah nutrisi, kemudian yang kedua ada ukuran petak lahan. Jadi nanti kita bisa mengukur berapa sih kebutuhan nutrisi untuk tanaman padi ini pada luas lahan tersebut. Untuk tanaman padi ini, di situ tertera jumlah nutrisi umum yang dibutuhkan untuk tanaman padi, yaitu 75 kg pupuk N, 25 kg pupuk P, dan 35 kg pupuk K. Kemudian selanjutnya kita coba untuk ukuran petak 1 hektar. Di situ tertera MOP atau SSP atau urea, yaitu sebanyak 50 kg untuk MOP, untuk SSP-nya 150 kg atau 3/4 kantong. Untuk pupuk urea yaitu 150 kg atau 3/4 kantong untuk 1 hektar budidaya tanaman padi. Kemudian kita berpindah ke menu selanjutnya, yaitu menu hama dan penyakit. Di dalam menu ini ada penjelasan beberapa hama dan penyakit pada setiap tahapan dari proses budidaya tanaman. Contohnya yang pertama yaitu pada tahap pembibitan. Di sini ada hama dan penyakit, contohnya serangga yaitu ulat kantung padi, atau ada juga belalang sawah, ada juga starburn of rice, dan kutu daun, atau kita bisa lihat lebih banyak lagi dengan mengklik lihat lebih banyak. Misalkan saja pada penyakit ulat kantung padi ini, di sini terdapat beberapa deskripsi. Yang pertama yaitu ada gejalanya, yaitu daun terpotong di sudut kanan, struktur seperti tangga, larva berwarna hijau dengan kepala kuning, serangga dewasa berupa ngengat putih. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait dengan hama yang menyerang, yaitu larva Bestagnalis muda yang menyebabkan goresan lurus pada daun. Selain itu, di sini juga terdapat tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu dengan penanaman lebih awal, menggunakan jarak tanam yang lebih lebar,
menanam bibit yang lebih tua dan hancurkan telur yang mungkin tersisa, memperbaiki drainase lahan, memberi pupuk yang direkomendasikan, menyingkirkan gulma, dan memastikan bahwa kalium yang diberikan sudah mencukupi. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait penyebab-penyebabnya. Untuk ulat kantung padi ini, penyebabnya serangga ini kemungkinan besar ditemukan di sawah dengan genangan air, baik di lahan basah maupun di lingkungan teririgasi. Serangga ini bertahan hidup di gulma dan padi kurus di lahan dan daerah sekitarnya dan menginfeksi tanaman padi baru ketika kondisinya menguntungkan. Penanaman bibit yang masih muda juga mendukung perkembangan serangga. Persiapan penanaman yang buruk dan tanah yang kekurangan seng akan membuat tanaman padi mudah terkena penyakit ini. Namun terlepas dari semua itu, serangga ini biasanya ditemukan di sawah dalam populasi yang... Kemudian selanjutnya yaitu pada tahap vegetatif. Di sini hama dan penyakitnya untuk tanaman padi itu ada jamur, yaitu penyakit blast pada padi. Kemudian ada juga bercak coklat pada padi, busuk batang pada padi, serta hawar daun bakteri. Di sini nanti kita bisa lihat bagaimana sih cara untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit pada tahap budidaya tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada juga tahap berbunga. Contoh penyakitnya yaitu penyakit blast pada padi, hawar pelepah padi, busuk batang, serta hawar daun. Kemudian pada tahap berbuah juga masih hampir sama, yaitu ada juga penyakit blast, hawar pelepah, jelaga palsu, dan penggerek batang kuning. Kemudian untuk tahap panen ini juga ada hama dan penyakit jelaga palsu, hawar malai bakteri, kekurangan kalium, serta belalang sawah. Selain itu kita juga dapat mengidentifikasi masalah pada tanaman dengan klik diagnosis, menu diagnosis yang ada pada aplikasi tersebut. Lanjut pada menu selanjutnya, yaitu tips budidaya. Pada tips budidaya ini, kita nanti akan diminta untuk memasukkan lokasi kita, jadi nanti akan ada tips budidaya pada setiap lokasi pengamatan. Selain itu, dengan aplikasi ini, kita juga dapat mendiagnosis penyakit yang ada pada tumbuhan hanya dengan cara memfoto bagian tanaman yang sakit tersebut dan di situ nanti akan ada tips untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tersebut. Selain itu ada juga menu cuaca. Jadi di situ nanti kita dapat memprediksi cuaca yang akan terjadi di kawasan atau di lahan kita. Selain itu di aplikasi ini kita juga dapat menemukan komunitas, bisa sharing terkait dengan permasalahan yang ada pada tanaman yang kita budidaya. Bagaimana nih teman-teman? Tentunya aplikasi ini sangat bermanfaat untuk petani atau kita yang ingin belajar tentang dunia pertanian, bukan? Sekian penjelasan saya terkait dengan inovasi teknologi di bidang pertanian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.